Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Adi Sumaida dengan nomor induk mahasiswa 061412126041 dari kelas Indralaya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Anda Syafdaningsi MPD dan Ibu Mayumi Rantina MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan karakteristik anak usia dini usia 0-6 tahun melalui 6 aspek perkembangan. Yang pertama, aspek perkembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, aspek perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, aspek perkembangan kognitif. Yang keempat, aspek perkembangan sosial dan emosional. Yang kelima, aspek perkembangan bahasa. Dan yang keenam, aspek perkembangan seni dan budaya. Aspek yang pertama yaitu aspek perkembangan nilai agama dan moral. Aspek yang penting dan yang paling utama diterapkan kepada si kecil sejak dini. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar dan norma-norma yang berlaku hingga kesadarannya. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah dan tujuan mereka lebih baik sejak dini. Tidak hanya itu, belajar agama dan moral juga banyak manfaatnya dan menanamkan sikap-sikap baik kepada si kecil, seperti menolong sesama, bersikap jujur, bersikap sopan dan santun, menghormati orang yang lebih tua, hingga toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Harapannya, si kecil akan tumbuh dengan persepsi yang baik dan benar. Peran orang tua dalam perkembangan nilai agama dan moral sangat penting dan memulainya sejak dini. Untuk pengimplementasiannya pada perkembangan nilai agama dan moral anak usia 0-1 tahun, kita dapat memperdengarkannya lantunan ayat suci Al-Quran, lagu-lagu Islami, dan lagu-lagu ibadah lainnya. Untuk usia anak 1-3 tahun, biasanya anak sudah mulai mengikuti apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Jadi kita dapat mengaji di sebelah anak-anak dan beribadah di sebelah anak-anak. Maka biasanya anak-anak dapat mengikuti apa yang kita lakukan. Untuk usia anak 4-6 tahun, kita dapat mengajak dan melatih anak-anak untuk menjalankan ibadah sesuai agama kita masing-masing. Seperti kita mengajaknya mengaji, mengajaknya sholat, dan mengajaknya beribadah bareng temannya. Yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik dan motorik. Pada perkembangan aspek fisik dan motorik, perkembangan motorik anak dibagi menjadi dua lagi, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama, si kecil memiliki motorik halus yang meliputi kemampuan menggunakan alat untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi diri. Yang kedua, si kecil memiliki motorik kasar. Hal ini meliputi kemampuan tubuh dalam mengkoordinasikan antara anggota tubuh lainnya. Untuk pengimplementasiannya pada perkembangan ini, pada anak usia 0-1 tahun, biasanya anak sudah bisa menggenggam sesuatu benda dan memasukkannya ke dalam mulut. Selanjutnya, perkembangannya pada usia ini yaitu anak sudah bisa mulai tengkurap. Pada usia 1-3 tahun, biasanya anak sudah bisa merangkak dan bahkan berjalan dengan lancar. Dan anak juga sudah mulai tertarik pada permainan seperti bermain boneka, bermain mobil-mobilan, dan permainan lainnya. Pada anak usia 4-6 tahun, biasanya anak sudah mulai tertarik pada dunia pendidikan. Jadi mereka akan mencoba dan melakukannya seperti mencoret-coret sesuatu, menulis, mewarnai, menggambar, dan bahkan anak sudah bisa membaca. Aspek perkembangan yang ketiga yaitu aspek perkembangan kognitif. Aspek ini berhubungan erat dengan akal dan pikiran si kecil, sehingga jangan heran jika pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Banyak pelajaran penting yang akan didapatkan oleh si kecil pada perkembangan aspek ini, di antaranya mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan, klasifikasi, perencanaan, pola, sebab akibat, dan inisiatif. Untuk pengimplementasiannya pada aspek ini, pada usia anak 0-1 tahun, biasanya si kecil sudah mulai mengingat dan mengenal orang yang sering bersama dengan dia. Pada usia 1-3 tahun, biasanya si kecil sudah bisa menggunakan, mengenal, dan juga menyebutkan lambang-lambang seperti abjad, angka, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Pada usia 4-6 tahun, biasanya si kecil sudah belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya dengan fleksibel dan mudah diterima. Dalam hal ini, si kecil dapat menerapkan pengetahuan barunya, baik itu yang dia
aspek perkembangan yang dapat diamati dan dilatih oleh orang tua secara mandiri. Selanjutnya, si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua. Dan bahasa juga meliputi bagaimana si kecil berbahasa dan berbicara dengan baik dan benar. Untuk pengimplementasiannya pada anak yang usianya 0-1 tahun, biasanya kita dapat mengajaknya berbicara atau mengobrol, maka anak tersebut biasanya sudah mulai mengeluarkan suara seperti A, Ba, Ma, dan lainnya. Pada anak usia 1-3 tahun, biasanya anak sudah mulai tertarik saat kita bercerita, dan anak juga sudah dapat mengikutkan apa yang kita bicarakan. Pada anak usia 4-6 tahun, kita dapat menerapkan tanya jawab kepada anak, dan juga dapat menyampaikan aturan dan juga perintah kepada anak. Aspek perkembangan yang kelima yaitu sosial dan emosional. Perkembangan emosi pada anak usia dini harus lebih diperhatikan karena berperan penting dan berkaitan erat dengan pengenalan diri pada anak usia dini dan juga orang di sekitarnya. Selain berhubungan dengan orang lain dan teman sebayanya, perkembangan ini juga dapat memperlihatkan kemampuan mereka mengenal perasaan mereka sendiri, mengendalikan diri, dan juga menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengimplementasikannya pada tahap perkembangan ini, untuk anak 0-1 tahun biasanya anak cuma bisa menangis saat mereka lapar, haus, bahkan menginginkan sesuatu. Untuk anak usia 1-3 tahun, biasanya anak sudah bisa bermain dengan teman sebaya atau dengan teman seumurannya. Dan juga anak sudah bisa mulai memahami perasaan orang lain, seperti anak melihat temannya sedang menangis. Dan juga anak pada usia ini dapat merespon pembicaraan orang lain. Untuk anak usia 4-6 tahun, biasanya anak sudah mulai belajar untuk menghargai hak dan pendapat orang lain, dan anak akan tetap berlaku sopan terhadap orang lain. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu aspek perkembangan seni. Setiap anak yang terlahir memiliki imajinatif dan sisi kesenian mereka masing-masing. Si kecil akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan memulai untuk mengeksplorasi diri dalam sisi kesenian seperti musik, tarian, melukis, drama, kerajinan, dan juga masih banyak kesenian lainnya. Untuk mengimplementasikan pada perkembangan ini pada anak 0-1 tahun, kita dapat memperdengarkan anak lagu-lagu anak-anak atau menontonkannya video animasi. Untuk anak 1-3 tahun, biasanya anak sudah bisa mulai merespon apa yang kita sampaikan atau apa yang mereka dengar, dan anak juga sudah bisa mulai mencari di mana sumber suara yang mereka dengarkan. Lalu, anak biasanya dengan sengaja menjatuhkan barang atau benda yang bisa mengeluarkan suara. Pada anak usia 4-6 tahun, kita dapat mengajak anak bermain kesenian seperti bernyanyi, menari, menggambar, melukis, mewarnai, bahkan mengajak anak bermain peran atau drama. Kesimpulan dari tahap perkembangan karakteristik anak adalah setiap anak memiliki tahap perkembangan karakteristik mereka masing-masing. Kita tidak boleh memaksa dan menyamai perkembangan karakteristik anak dengan anak lainnya. Karena setiap anak memiliki minat dan bakat serta perkembangan mereka masing-masing. Sekian video saya tentang tahapan perkembangan karakteristik anak usia 0-6 tahun. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon